Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 1. Pernikahan. Hari yang ditunggu pun tiba. Vira sudah selesai dirias oleh MUA. Anak mama sama papa cantik banget, kata Yaya dan Vira memeluk anaknya. Pah, kakek sama nenek kapan datang? Kata Vira bertanya. Mereka berempat masih dalam perjalanan menuju ke sini sayang, karena mereka baru sampai di bandara setengah jam yang lalu, kata Vira memberitahu. Karena keempat orang tuanya itu sudah 2 minggu berada di luar negeri. Kamu sering-sering kesini ya sayang, kata Yaya sedih karena harus berpisah dengan anaknya itu. Jangan nangis dong sayang, kata Fernando menghapus air mata di pipi Yaya. Mama jangan nangis, Vira bakalan sering kesini kok, kata Vira juga menangis. Fernando membawa anak dan istrinya ke pelukannya. Udah, jangan nangis dong, kan sekarang hari bahagia, kata Fernando menghibur walaupun dia juga berat untuk melepas putri semata wayangnya. Nenek, kakek, kata Vira yang melihat nenek dan kakeknya datang. Maaf ya sayang, kami baru datang, kata mereka memeluk cucu kesayangan mereka. Di kamar Sony menatap pantulan dirinya dari cermin. Dia memakai setelan berwarna krem, senada dengan gaun yang dikenakan Vira. Rasanya Sony tak menyangka bahwa hari ini dia akan menikah dengan Vira. Sungguh besar harapan Sony dalam pernikahan ini, semoga ini adalah awal dari sebuah kebahagiaan yang hakiki bagi Sony. Semoga pernikahannya bisa mengantarkannya pada sebuah kebahagiaan yang begitu dia rindukan selama ini. Kebahagiaan yang tak pernah ia rasakan. Sony berharap dengan menikahi Vira, semoga Vira adalah penyembuh sekaligus pengisi kekosongan dalam hatinya, yang begitu rindu akan belayan kasih sayang yang tulus dari seseorang. Terlalu cepat ditinggalkan kedua orang tua, membuat hidup Sony begitu kesepian dan hampa. Tunggu aku calon istriku, kata Sony melangkah keluar untuk menuju mobil dan menjemput Vira. Mobil pengantin Sony dikawal oleh puluhan pengawal serta para orang-orang yang bertugas membawa seserahan untuk diserahkan kepada pihak keluarga Vira. Sesampai di rumah Vira, Sony dipersilakan masuk oleh pelayan. Kau ganteng sekali memakai jas ini, kata Fernando memeluk calon menantu yaitu dia sedang duduk bersama papa dan papinya. Jadi selama ini aku jelek gitu, kata Sony memelas. Hahaha, kata mereka tertawa. Kamu hebat, Om ikutan senang karena perjuangan kamu berhasil, kata papa memeluk Sony hangat. Bukan Om, tapi kakek, kata papi membantah lalu juga memeluk Sony. Lupa, kata papa terkekeh. Tak lama kemudian Vira turun bersama mama dan neneknya. Sony begitu terpaku melihat Vira yang begitu anggun dan manis dengan gaunnya. Bahkan Sony sampai tak sadar kalau Vira sudah didekatinya karena saking terpesonanya. Om, kata Vira sambil tertawa melihat Om Sony yang menatapnya tanpa berkedip. Vira cantik banget ya Om, sampai gak berkedip gitu, kata Vira menggoda Om Sony. Seketika Sony tersadar dan memalingkan wajahnya. Orang-orang yang melihatnya tertawa keras. Udah dek, masa jadi pengantin masih mau menggoda orang lain sih? Kata Fernando memperingati putrinya. Kata Vira terkekeh. Yuk berangkat, kata mami semangat. Akhirnya mereka menuju lokasi pesta. Mereka berangkat dengan berpasangan dalam setiap mobil. Sayang, kok Pi jadi ingat waktu kita nikah dulu ya, kata Fernando mengingat. Kau usah ingetin Yaya lagi, kata Yaya tiba-tiba kesal saat ingat dulu Fernando menjebaknya. Jangan marah dong sayangku, kata Fernando terkekeh tanpa dosa. Dia tahu kenapa istrinya kesal jika ingat sebelum mereka menikah. Pi, jahat jebak Yaya, kata Yaya cemberut. Mau gimana lagi sayang, kata Fernando menatap istrinya. Tapi kisah cinta kita lucu juga ya Pi, kata Yaya tertawa. Mereka sama-sama mengingat sejak awal mereka bertemu mulai dari membenci sampai saling mencintai. Yaya tuh dulu benci banget sama Pi, kata Yaya mengingat seberapa bencinya dia melihat Fernando dulu. Makanya jangan terlalu benci, karena benci dan cinta itu beda tipis, kata Fernando mengejek istrinya. Dulu aja benci, lihat Pi sekarang cinta banget, kata Fernando kegeeran. Hidih pede.
kata Yaya memutar bola matanya. Walaupun memang benar. Di mobil pengantin, Vera dan Om Sony duduk sedikit berjarak. Om, kata Vera kesal karena Om Sony terus diam dari tadi. Apa cantik, kata Sony hampir tertawa saat melihat wajah cemberut Vera. Dia terlalu sibuk memikirkan bagaimana cara membahagiakan Vera nanti sampai dia lupa mengajak Vera bicara. Belum juga jadi istri Om, udah dikacangin. Apalagi nanti, kata Vera sebal dan bergeser duduk sedikit menjauh dari Om Sony. Sony mendekat ke Vera dan merangkul gadis yang sebentar lagi akan menjadi istrinya itu. Menyadarkan Vera di lengannya. Jangan marah sayang, Om minta maaf ya, kata Sony lembut sambil mengelus lengan Vera. Om mikirin apa? Kata Vera mendongak menatap Om Sony. Mikirin gimana cara membahagiakan kamu nanti sayang, kata Om Sony lembut. Membuat Vera yang semula cemberut tersenyum seketika. Vera pikir Om lagi mikirin seseorang lagi, kata Vera mengintimidasi. Iya, Om lagi mikirin seseorang, kata Om Sony serius. Om mikirin siapa? Kata Vera menatap Om Sony kesal dan juga cemberut. Ya mikirin kamu sayang, kata Sony tertawa melihat ekspresi Vera. Vera begitu kesal melihat Om Sony, padahal pikirannya udah kemana-mana tadi. Dasar nyebelin, kata Vera kesal. Jangan marah dong sayangku, kan sebentar lagi kita mau nikah, kata Sony kembali merangkul dan mengelus kepala Vera. Tiba saat yang ditunggu-tunggu. Sony menjabat tangan Papa dan mengucapkan janji suci pernikahan yang mana setelah mengucapkannya, dia akan merubah status Vera sekaligus dirinya dan terikat dalam suatu hubungan yang sah, yaitu rumah tangga. Di hadapan keluarga, kerabat, rekan, dan semua orang yang ada, Sony sudah selesai mengucapkan janji suci pernikahan. Sehingga sekarang Vera sudah sah menjadi istrinya. Mereka saling memakaikan cincin. Lalu Vera bersalam kepada Sony dan Sony mengecup kening Vera dengan penuh kasih sayang dan cinta. Dan momen itu terus diabadikan oleh juru kamera. Setelah itu mereka bersalam dan saling berpelukan kepada keluarga. Papa, kata Vera menangis memeluk papanya. Anak gadis Papa sekarang udah besar. Ingat, jadilah istri yang baik untuk Sony, kata Vera menghapus air mata anaknya lalu kembali memeluk anaknya. Mama, kata Vera kembali menangis. Yaya memberikan pelukan hangat seorang ibu kepada putrinya. Sungguh berat hati Yaya berpisah dengan anaknya. Sering-sering main ke rumah, kata Yaya menghapus air matanya yang menetes. Mama tenang aja, 1 minggu sekali kami akan menginap di sana, kata Sony menjawab. Dia sedang berpelukan dengan Fernando. Kau tidak bohong kan, kata Fernando menatap penantunya. Iya Pak, jangan sedih gitu, tambah jelek, kata Sony terkekeh. Sony mendapatkan 1 citakan pertama dari mertuanya. Papa tambah tua tambah galak, kata Sony tertawa di selah rintihannya. Gue hajar nih anak, kata Fernando emosi karena menantunya itu terus mengajaknya. Jangan dong Pak, kan kemarin udah, kata-kata Sony membuat Yaya tertawa diikuti yang lainnya. Diam, kata Fernando ketus untuk menutupi rasa malunya. Benarkah Boy, kau menghajar menantumu kemarin, kata Papi menaikkan sebelah alisnya membuat orang-orang tertawa keras. Setelah melewati rangkaian acara pernikahan, Vera dan Sony dipersilahkan untuk istirahat terlebih dahulu. Karena 3 jam lagi pesta pernikahan mereka akan dimulai. Di kamar hotel, Sony duduk sambil bersandar di kepala ranjang. Dia terus tersenyum, rasanya dia tak percaya bahwa dia bisa menikahi Vera secepat ini. Sony membayangkan hari-hari yang akan dia lewati dengan Vera di sampingnya. Pasti akan penuh dengan warna-warni, bukan seperti biasanya, yaitu begitu hampa. Sedangkan Vera, dia sedang membersihkan wajahnya di kamar mandi karena dia baru saja melepas pernak-pernik serta gaun yang tadi dia gunakan, dibantu oleh beberapa orang pelayan. Sudah selesai Tuan, kata beberapa pelayan yang keluar dari ruang ganti. Pergilah, kata Sony. Mereka semua pergi. Setelah selesai mencuci mukanya, Vera keluar. Dia memakai dress pendek polos berwarna putih. Sony tersenyum melihat istrinya keluar dari kamar mandi. Vera berjalan ke arah Om Sony. Sini sayang, kata Sony duduk di tepi ranjang. Vera berdiri di depan Om Sony. Kemarilah, kata Sony memegang kedua tangan Vera yang berdiri di depannya. Sony memeluk erat pinggang Vera.
dan menyandarkan kepalanya ke perut dan dada Vera. Om kenapa? Kata Vera mengelus kepala Om Sony yang memeluknya sambil duduk di ranjang. Sedangkan Vera masih berdiri. Sony memejamkan matanya saat Vera mengelus kepalanya. Sudah bertahun-tahun lamanya tak ada orang yang mengelus kepalanya. Sony semakin mengeratkan pelukannya. Dia begitu rindu akan adanya sosok yang menyayanginya. Om kenapa? Kata Vera lembut sambil terus mengelus kepala Om Sony yang kini sudah menjadi suaminya. Gak apa-apa sayang, kata Sony menatap Vera. Kamu pasti capek. Kata Sony membawa Vera duduk di ranjang bersama dengannya. Kamu tidur dulu aja biar lelahnya berkurang, kata Sony. Tapi acaranya masih lama sayang, masih 3 jam lagi. Semua orang juga lagi istirahat, kata Sony mengangkat dan menidurkan Vera di ranjang lalu mengelus kepala Vera. Tidurlah, kata Sony tersenyum. Mata Vera mulai tertutup dan Sony terus mengelus kepala istrinya itu. Namun seketika Vera kembali membuka matanya. Bahkan dia kembali duduk di ranjang. Loh, kenapa bangun lagi cantik? Kata Sony juga bangun dan bersandar di kepala ranjang. Vera itu udah jadi istri Om sekarang, kata Vera cemberut. Lalu, kata Sony tak mengerti. Ih, Om jahat banget, masa nggak nyium Vera sih? Kata Vera marah. Sony tersenyum lebar, dia mengangkat Vera ke pangkuannya. Sony tahu Vera marah karena Sony hanya mengecup kening. Sebenarnya sedari Vera remaja, Sony memang sudah tak pernah mengecup pipi Vera, walaupun Vera selalu memintanya. Dan saat Vera mau bicara, Sony langsung melahap bibir mungil yang selama ini selalu Sony tahan untuk tidak mencicipinya. Ternyata rasanya sangatlah manis dan penuh sensasi. Manis, kata Sony membersihkan sudut bibir Vera, sedangkan Vera, dia masih diam mematung. Karena Om Sony menciumnya tiba-tiba, Vera memegang bibirnya yang habis dicium Om Sony. Om udah ambil ciuman pertama Vera, kata Vera membalas. Kenapa? Gak ikhlas? Kata Sony bertanya. Ikhlas kok, Om kan sekarang suami Vera, kata Vera tersenyum lalu mengalungkan tangannya ke leher Om Sony. Vera boleh cium pipi Om juga nggak? Kata Vera meminta izin. Boleh dong sayang, sekarang kamu kan sudah menjadi istri Om, kata Sony menatap Vera lembut. Vera mengecup pipi Om Sony, membuat Sony tersenyum lebar. Yang satu lagi, kata Sony memiringkan wajahnya. Gak mau, Om aja, gak mau cium Vera, bahkan dari dulu. Kata Vera sedih jika mengingat Om Sony yang sudah tak mau mencium pipinya sejak dia remaja. Kenapa sih semenjak Vera remaja, Om udah gak mau cium pipi Vera? Kata Vera bertanya, karena pertanyaan itu selalu menari-nari di otaknya sejak dulu. Padahal dia selalu berharap Om Sony menciumnya semenjak kecil. Tatap Om, kata Sony yang sudah menidurkan Vera di ranjang lalu mendidihnya. Vera menatap Om Sony. Dari dulu, Om sangat menyayangi kamu. Jadi Om gak mau melakukan hal-hal bodoh yang akan menghancurkan kamu sayang. Om gak mau merusak kamu hanya karena nafsu sayang. Om gak mau nyium pipi kamu lagi saat kamu beranjak remaja. Karena Om udah berjanji sama diri Om sendiri. Kalau Om gak akan menyentuh atau melakukan hal-hal yang melampaui batas pada kamu sebelum kamu sah menjadi istri Om. Ngerti? Kata Sony memberi penjelasan. Vera beruntung banget bisa nikah sama Om, kata Vera memegang wajah Om Sony dengan kedua tangannya. Kenapa? Kata Sony menatap Vera. Om tulus banget mencintai Vera, dan Vera janji akan selalu mencintai dan menyayangi Om, kata Vera menatap Sony penuh cinta. Om pegang janji kamu, kata Sony membenarkan posisinya, lalu membawa Vera masuk ke pelukannya. Tidurlah sayang, kamu harus istirahat karena acara nanti akan sangat melelahkan, kata Sony mengelus kepala Vera. Tidurlah, kata Sony mengecup pipi Vera. Tak lama kemudian Vera sudah tertidur di pelukan hangat Sony. 2 jam kemudian, Sony terbangun karena ponselnya berbunyi. Setelah selesai menelpon, Sony tersenyum sangat lebar melihat Vera yang masih tertidur pulas di pelukannya. Sony memulai pipi Vera sambil terus menatap begitu intens wajah Vera, sangat manis, membuat Sony tak pernah bosan melihatnya. Mungkin memang mereka menikah terlalu cepat. Bahkan umur Vera saja belum genap 18 tahun. Tapi gak apa-apa, Sony akan menunggu dan dia juga gak akan menghamili Vera terlalu dini. Sony tahu Vera pasti masih ingin bebas, apalagi mengingat umurnya yang masih sangat muda.
bersambung.